Kita cenderung suka mengenal Allah itu lewat kuasanya. Kita sering melewatkan sifatnya. Tuhan yang kita sebut kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Untuk mengenal Tuhan lewat kasih-Nya, terpancar semua dari kerendahan hati dari semula Dia datang ke dunia. Dari firman-Nya dan perbuatannya. Bukankah itu yang membedakan sifat Tuhan Allah yang merendahkan diri dan lawan katanya adalah dengan meninggikan diri. Di waktu kehadirannya di bumi, kerendahan hati Yesus inilah juga yang membuat Dia tidak memakai bahasa langsung atau direct speech untuk mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan Allah. Nah, sekarang mari kita lihat ayat-ayat yang jelas Yesus mengatakan dirinya Tuhan dengan cara tegas tapi tetap dengan cara merendahkan dirinya. Kenapa merendahkan dirinya? Karena Dia Allah yang kekal, sifatnya kekal, abadi, kasihnya kekal, abadi, dan termasuk kerendahan hatinya kekal, abadi. Kalau hari ini kasih, besok membenci, hari ini rendah hati, besok meninggi, apakah itu kita sebut Tuhan Allah? Tidak. Allah tidak bisa merubah kekudusan dirinya. Allah itu kudus, Allah itu kasih, Allah itu Allah yang merendahkan diri selalu sepanjang masa. Makanya kerendahan hati ini adalah sifat Allah. Nah, sekarang mari kita lihat ayat-ayat yang jelas. Yesus mengatakan dirinya Tuhan dengan cara tegas tapi tetap dengan cara merendahkan dirinya. 1. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Terjemahan bahasa Inggrisnya, I am. Di Perjanjian Baru, Yesus berkata, Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada, I am." Dua kata yang sama yang disampaikan Yesus kepada orang Farisi di Keluaran tadi. Untuk mengingatkan mereka perkataan Allah yang tertulis di Taurat mereka. Orang Farisi pada waktu itu tentu tahu artinya itu, sama dengan menyatakan Dia adalah Tuhan Allah. Karena mereka mengertilah Yesus mengatakan bahasa yang sama itulah, mereka bereaksi di ayat selanjutnya. Yohanes 8 ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Bagi mereka yang mengakui Tuhan itu adalah penghujatan. Kemarahan mereka ini sangat membuktikan arti yang sama dengan yang disampaikan Allah dengan Musa di Keluaran tadi. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Kalau artinya tidak sama, mereka tidak akan marah. Karena Yesus mengatakan Dia Tuhan Allah itu sendirilah, makanya orang-orang Farisi itu marah. 2. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Sangat jelas, Yesus datang ke dunia sebagai manusia adalah mengorbankan darahnya sebagai korban jalan perdamaian manusia dengan Allah. Di videoku itu sebelumnya sudah kuterangkan, agak panjang. Ketiga, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir,
Wahyu 22 ayat 13, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Perkataan yang sama juga sudah disampaikan ke Nabi Yesaya, Yesaya 48 ayat 12-13. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Ke Yesaya lagi, Allah berkata, Yesaya 41 ayat 4, Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, Tuhan, yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Keempat, perhatikan di ayat ini, sebagai manusia, Yesus merendahkan dirinya, tapi dengan tegas mengatakan kepada si iblis, kedatangan Yesus adalah rencana rahasia Allah untuk menebus dosa manusia. Dicobain di padang gurun, sebenarnya iblis sudah mulai bertanya-tanya, siapa ini puasa begitu lamanya? Dia mencobai dan Yesus berkata, perhatikan di Matius 4 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di Matius 4 ayat 7 ini, di ayat ini Yesus mengatakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sebenarnya Yesus mengulangi perkataan Dia sendiri. Ingat, pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia. Ulangan 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Lihat kan, Yesus itu adalah Allah yang mengulangi firman-Nya sendiri. Tadi kepada orang Farisi, dan kali ini kepada iblis. Kelima, yang bagian ayat ini kamu akan melihat bagaimana Tuhan Yesus itu merendahkan diri lagi dalam menyampaikan tentang dirinya adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13-17. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Lihat di sini, bukan saja Dia merendahkan diri, Dia mengajarkan murid-murid untuk merendahkan diri. Dia menjadikan dirinya teladan kepada murid-murid, termasuk kepada kita-kita juga. Kelima, ayat ini sewaktu Yesus menyuruh murid-murid untuk meminjam keledai yang akan dikembalikan. Yesus waktu itu menuju Yerusalem. Kerendahan hatinya menggunakan keledai. Keledai adalah binatang rakyat biasa yang sering dipergunakan untuk transportasi. Dia dielu-elukan sebagai raja. Mungkin kamu lebih familiar dengan kata-kata Hosana. Di zaman itu, untuk raja atau keluarga kerajaan selalu menunggang kuda yang kuat. Lihat kerendahan hatinya, tetap selalu sama walaupun dia menyatakan diri sebagai Tuhan memerlukannya. Lukas 19 ayat 29-38. 6 31-34 aja. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapakah kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya.
Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapakah kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." 7. Mintalah dalam namaku. Orang-orang yang menyembah berhala dimanapun, mereka selalu menyebutkan nama berhala itu kan. Yesus berulang-ulang dengan tegas, "Memintalah dalam namaku." Mintalah dalam namaku sebagai Tuhan itu. Ini adalah pernyataan sangat besar, berulang-ulang, tidak cuma sekali. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Itu membuktikan dia Tuhan. Yohanes 15 ayat 16. "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. "Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Inilah kenapa pentingnya dalam setiap doa kita harus menyebutkan di dalam nama Yesus. Penting sekali. Kita harus mengucapkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan janjinya, "Mintalah dalam namaku." Dan kamu tahu nggak, perkataan seperti ini di dalam namaku ini juga sudah difirmankan Allah di Perjanjian Lama. Kamu akan percaya Yesus itu Tuhan Allah. Setelah ini, dengerin nih. 1 Raja-Raja 3 ayat 5. "Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Pada waktu malam berfirmanlah Allah, 'Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu.'" Lihat, semuanya itu sinkron, pernyataan Allah dari Perjanjian Lama sampai pernyataan Yesus di Perjanjian Baru. Karena Yesus itu adalah Tuhan Allah. Berikan waktu kamu untuk mengerti ini. Ini tambahan lagi dan penting. Kita akan memakai kata-kata orang Farisi sendiri. Ingat, ini perkataan orang Farisi sendiri, ahli-ahli Taurat. Kita harus mengakuin bangsa Israel lalu bangsa paling sering mengalami hadirat Tuhan. Mereka sangat mengerti hukum Taurat. Mengakui diri sebagai Tuhan itu adalah penghujatan, adalah dosa yang paling besar, dosa yang gak diampunin. Yohanes 10 ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Apa yang bisa kamu tangkap dari perkataan orang-orang Farisi itu? Kalau mereka mengatakan demikian, mengakui Tuhan adalah penghujatan setelah Yesus berulang-ulang menyatakan dia Tuhan. Benar, orang Farisi mengatakan manusia mengakui dirinya Tuhan adalah penghujatan atau disebut blasphemy. Tapi Yesus nggak dihukum, malah bangkit dari kematian, memperlihatkan diri ke banyak orang dan naik ke surga. Lagi disaksikan oleh banyak murid-murid pada waktu itu. Penglihatan orang-orang yang mengalami hadirat Yesus juga banyak lewat mimpi. Penglihatan Yesus hadir secara jelas, ribuan orang bertobat, dan lain-lain.
Nah, untuk mengingatkan, kenapa iblis dilempar dari langit, dari surga? Karena dia menghujat Tuhan. Lihat ayat-ayat sebelumnya, dia menghujat Tuhan, dia dilempar ke bumi. Jadi yang menghujat itu adalah iblis. Yesus itu adalah Tuhan. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga Tuhan memberkati. Bagikan video ini ke teman-teman seiman agar semua mendapatkan kebenaran Yesus itu adalah Tuhan Allah. Shalom.